Kejahatan dari seorang jaksa bajingan, jaksa perempuan bernama Repina Donna Siombing yang penjarakan anak saya yang tidak bersalah. Donna Siombing telah membohongi hakim ketua berinisial A. Besti, proses hukum yang menjerat Nikita Mirzani kembali menghadirkan babak yang menyita perhatian publik. Setelah melalui berbagai gonjang-ganjing dan menyuarakan berbagai kejanggalan dalam setiap tahap persidangan, akhirnya kini sudah sampai di tahap permohonan peninjauan kembali alias PK. Adapun permohonan tersebut telah disampaikan Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya beberapa waktu lalu. Dan kini akhirnya pihak Nikita Mirzani menerima hasil dari PK tersebut. Dalam sidang peninjauan kembali atau PK terkait perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dugaan tindak pidana pencucian uang, jaksa penuntut umum secara resmi meminta agar Mahkamah Agung menolak seluruh permohonan PK yang diajukan pihak Nikita Mirzani. Sikap tersebut didasarkan pada keyakinan jaksa bahwa seluruh proses hukum sejak pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan jaksa ini tentu menjadi sorotan di Besti. Pasalnya peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun di sisi lain, apakah alasan yang diajukan pihak Nikita Mirzani dianggap cukup kuat untuk membuka kembali perkara ini? Dalam jawaban resminya, jaksa penuntut umum menyatakan seluruh argumentasi yang disampaikan pemohon tidak memenuhi alasan hukum untuk mengubah putusan yang telah inkrah. Jaksa bahkan menegaskan bahwa tidak ditemukan kekhilafan hakim maupun kekeliruan nyata yang dapat dijadikan dasar mengabulkan peninjauan kembali nih Besti. Karena itu jaksa meminta majelis hakim PK tetap mempertahankan putusan sebelumnya yang telah menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap Nikita Mirzani. 1. Menolak permohonan peninjauan kembali. Advokat pemohon peninjauan kembali. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 3144K/P-Sus/2026 tanggal 13 Maret 2026 dalam perkara atas nama terpidana Nikita Mirzani. Demikian tanggapan atau jawaban terhadap memori permohonan peninjauan kembali ini kami buat dengan harapan kiranya mendapat perkenan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau tidak-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Penuntut umum. Kejahatan dari seorang jaksa bajingan, jaksa perempuan bernama Repina Donna Siombing yang penjarakan anak saya yang tidak bersalah. Donna Siombing telah membohongi hakim ketua berinisial A, Pengadilan Jakarta Barat, teman-teman. Repina Donna Siombing telah ditegur dengan keras oleh hakim ketua yang berinisial A. Dia telah membohongi hakim, teman, terkait dengan saksi yang sudah ada di persidangan. Dinyatakan oleh Repina Donna Siombing bahwa saksi tidak bisa dihadirkan. Ada apa ini? Repina Donna Siombing, kamu memang seorang pengkhianat rakyat. Saya Alex Papariko menantang Anda, laporkan saya. Sekali lagi teman-teman, seorang jaksa yang telah melacurkan profesinya. Mulai besok saya akan live lagi kawan-kawan untuk menghajar Repina Donna Siombing, jaksa perempuan yang sudah menjadi pengkhianat pajak negara. Sini, ternyata urusan lambung bener-bener ya, kalian tuh juatnya luar biasa ternyata. Mana sih giliran gue cari cowok? Tuh, nih. Doktif pikir dia orang, kalau Doktif itu ketemu orang pasti nggak mau berpikiran jelek, termasuk ke Kim Gembel. Ternyata Kim Gembel sekarang mana hilang kan orangnya? Habis fitnah Doktif mana orangnya? Hilang kan? Kenapa nggak muncul? Doktif yang dibilang Ina itu tetap muncul sampai sekarang. Berbicaranya tetap sama. Ayo, nih, cepet ya, udah siap ya, siapkah? Oke, siap. Gak usah dibahas-bahas yang masalah nanti 20M lagi dinaikin, 20M dinaikin. Itu Reza Gladys sama Mufid yang bolak-balik ke rumahnya Doktif. Sekarang Reza Gladys sama Mufid aja gak pernah ngoceh apa-apa. Itu kerjaan epos itu. Masih mau masyarakat diingatkan berapa kali
mereka datang 3 kali. Mufidnya ya. Kalau yang Reza Gladi sama Mufid 2 kali. Ya, tapi kalau Mufidnya aja 3 kali. Ayo. Udah. Itu aja. Rekaman itu full utuh, sampaikan rekaman itu suruh Sinepos posting. Ya, posting. Udah biar enak ngelaporinnya. Ayo, posting yang jelas. Suruh jelas postingin gitu guys. Sudah nyampe mau pamit. Tadi kalian sempat screenshot, kalian baca ya. Iya, Starbucks gimana? Iya, Tommy. Emang Doti minta 2 juta US dolar bukan juta 2 juta dolar Singapura ya. Emang kalau dibilang di jaksa emang untuk mancing, tapi habis gitu Doti cuekin. Emang kurang apa sih? Emang minta. Udah kurang dijelasin lagi. Iya emang minta, tapi Doti cuekin. Doti nggak minta lagi, habis gitu Doti cuekin, dianya yang ngejar mau ketemu di mana, ini gimana Doti cuekin. Cuy, emang dibahas lagi ya? Udah puas ya? Ih kasihan deh. Reza Gladi sama Mufid aja udah pada diem. Tanya lagi. Jaksa aja diem. Jaksa aja nggak berani ngomong. Kalian yang ngoceh terus para bujur-bujurnya. Kasihan, tahu nggak? Udah dibuktikan, infonya dokter sudah disita, udah diperiksa semua. Bentar lagi tamatlah riwayatmu. Kenapa? Karena kau memang suka playing victim gitu ya. Playing victim tuh serasa kayak dizolimin, difitnah, apa segala macam. Padahal sebenarnya kau yang menzolimin orang, kau yang memfitnah orang, dan kau membelibatkan banyak orang. Nah, akhirnya kau mau cuci tangan, nggak bisa ya ibu pendoa. Nah, sekarang kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Itu kasihan loh si Riko ya. Kasihan banget loh, dia tuh diseret polisi gitu loh. Kan kasihan. Bentar lagi tuh si Taufik ya, fakta si Dora atau mata netizen tuh namanya. Bentar lagi tuh ditarik polisi. Nah, sekarang jumpain ya ibu pendoa itu atas perbuatanmu. Mereka itu udah di kantor polisi diseret. Udah lama banget aku nggak komentar soal huru hara yang terjadi di media sosial ya Besti. Tapi yang ini Besti, gak bisa aku nggak komentar ya Allah tolong. Ada yang jadi DP. Oh bentar lagi nih si Dora ya alias si T titik. Dia tadi mau dijemput paksa tapi dia kabur. Sementara temannya si inisial A ya kan sudah dijemput paksa dan sudah diminta keterangan. Aku nggak tahu dia mendekam apa langsung pulang. Terkait apa? Tentunya terkait kasus masalah Dr. Oki yang dikirimi bunga. Bukan bunga sembarang bunga, tapi bunga yang isinya adalah intimidasi, alias dengan kata lain ini adalah bunga persekusi. Kabur ke mana kata si Topik? Paling juga kaburnya dia ke Surabaya atau kemana? Siapapun yang menyembunyikan ya sebaiknya segera diserahkan kata aku mah. Karena ini kalau udah naik tahap sidik, bentar lagi juga nanti ada gelar perkara. Abis itu ada penetapan tersangka. Nah tersangkanya saha ya kan? Tidak mungkin cuma mereka berdua, pasti ada bosnya ya alias bohir. Kenapa ada bohir? Ya pasti ada bohir Besti. Ya mereka itu ya satu fiti dibayar 150.000 aja diterima. Terus duit dari mana? Mereka bisa membeli karangan bunga sampai puluhan. Coba dari mana duitnya? Bayangin aja kalau satu karangan bunga 300 sampai 400.000, sementara itu puluhan. Berapa duit yang mesti dikeluarin? Ya pasti ayah bohirna. Nah, si bohirna gitu datang. Cenah gitunya. Kalian yang dulu mengeluh-ngeluhkan Dr. Oki kemudian sekarang menghujat Dr. Oki, jangan bilang kalau kalian ini masih mendukung NM dan kalian sebagai si paling NM ya. Nggak ada cerita buat gue ya. Jangan juga bilang atas nama kebenaran. Kebenaran apa? Kalian nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar ya kan? Gua nih selama ini diam karena gue tahu apa yang terjadi di belakang layar. Tapi aing tuh bisa aing aja dog aing tuh bisa aing tuh ngelihat kalian begitu menghujat ya DRO. Aneh cek aing mah. Aneh siapa kelakuan teh.